Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk kelas 11 semester 1 ini kita akan mengambil subbab kerajinan, yaitu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Langsung saja kita simak materi yang pertama, yaitu limbah sebagai ide bisnis part 1. Pasti kalian bertanya-tanya, limbah apa saja sih yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerajinan? Apakah semua jenis limbah bisa dipakai? Pertama kita bahas dulu macam-macam limbah. Menurut wujudnya, limbah dapat dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair maupun limbah gas. Tentu tidak perlu saya jelaskan lebih detail mengenai ketiga limbah tersebut, karena setiap hari kita pasti menghasilkannya dalam jumlah yang banyak. Nah, dari ketiga jenis limbah tersebut, tentu saja hanya limbah zat padat yang bisa dipakai untuk pembuatan kerajinan. Kalau dilihat berdasarkan sumbernya, limbah bisa dibedakan menjadi limbah pertanian, pertambangan, industri, dan domestik. Limbah pertanian yang bisa dipakai sebagai bahan untuk pembuatan kerajinan contohnya ranting, kulit jagung, batang, daun, dan lain-lain. Untuk limbah pertambangan, contohnya batu alam, logam. Walaupun jarang sekali ya kita menemui limbah pertambangan dijadikan sebagai bahan kerajinan. Yang ketiga, industri. Tergantung dari jenis industri apa yang menghasilkan limbah. Contohnya, industri kertas, kain, kaca, kayu, dan lain-lain. Kemudian limbah domestik atau limbah rumah tangga. Nah, ini yang paling banyak dipakai untuk pembuatan kerajinan. Contohnya, limbah kain, botol plastik, kantong plastik, dan masih banyak lagi. Menurut senyawanya, limbah dibedakan menjadi limbah organik dan anorganik. Nah, apa bedanya limbah organik dan anorganik? Seperti yang sudah kalian tahu, limbah organik itu limbah yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan anorganik berarti limbah yang berasal dari benda mati. Limbah atau sampah memang sudah seperti hal yang biasa kita jumpai atau bahkan kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya jumlah sampah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang disampaikan oleh Wamen LHK, Bapak Alwe Dohong, jumlah timbunan sampah nasional pada 2020 mencapai 67,8 juta ton. Jika kita tidak melakukan tindakan penanggulangan, maka diperkirakan tahun 2050 komposisi sampah kita akan lebih dari 2 kali lipat. Kalau tidak segera diatasi, limbah bisa menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Lalu dampak negatif apa saja yang bisa ditimbulkan oleh limbah? Yang pertama, dampak negatif limbah terhadap ekosistem air. Limbah zat cair yang berasal dari industri maupun domestik tentu mempengaruhi ekosistem di dalam laut. Zat-zat kimia yang berbahaya dapat mengganggu siklus pertumbuhan makhluk hidup di dalamnya, sehingga bisa berdampak pada punahnya beberapa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sudah rusak. Selain itu, limbah zat padat juga memiliki dampak negatif, yaitu menutupi jalannya sinar matahari yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di bawah laut, sehingga tertutupi. Dampak negatif limbah terhadap kesehatan. Limbah sangat berdampak pada kesehatan makhluk hidup.
Limbah yang menumpuk akan mengundang banyak hewan parasit seperti tikus, tomcat, lalat, sehingga rawan menimbulkan penyakit. Limbah juga dapat mengganggu siklus pertumbuhan makhluk hidup yang tinggal di darat. Tumbuhan sulit sekali tumbuh di tanah yang mengandung banyak limbah, sehingga sesuai dengan rantai makanan, tentu ini juga akan berdampak pada makhluk hidup yang lain. Selanjutnya adalah dampak negatif limbah yang bisa menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global merupakan dampak yang ditimbulkan oleh limbah gas. Asap pabrik, kendaraan bermotor, dan lain-lain ikut menyumbang konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, gas rumah kaca inilah yang menjadi pemicu munculnya pemanasan global. Sosial budaya. Adanya limbah juga mempengaruhi sosial budaya manusia. Limbah sudah menjadi kebutuhan bagi manusia, sehingga menghasilkan limbah sudah menjadi kebiasaan. Manusia menjadi kurang peduli dengan dampak limbah bagi lingkungan sekitar. Gimana ya cara menanggulangi permasalahan sampah, utamanya sampah domestik yang kita hasilkan? Ada 4 metode pengolahan limbah. Yang pertama adalah reuse, yaitu menggunakan kembali benda-benda yang masih bisa digunakan sesuai dengan fungsi aslinya. Contohnya, menggunakan kembali kantong plastik, botol minuman dengan fungsi yang masih tetap sama. Yang kedua, reduce atau mengurangi penggunaan benda-benda yang berpotensi menghasilkan limbah. Contohnya, kita lebih hemat menggunakan tisu, tidak menggunakan kantong plastik secara berlebihan. Jadi ketika belanja ataupun membeli suatu benda, usahakan tidak usah meminta kantong plastik. Yang ketiga, recycle atau mengubah benda yang sudah tidak terpakai menjadi benda baru yang memiliki fungsi berbeda dengan awalnya. Contohnya, mengolah limbah kain menjadi kerajinan tangan. Jadi bedanya dengan reuse, kalau reuse itu digunakan kembali tetapi fungsinya masih tetap sama. Kalau recycle itu menggunakan kembali tetapi sudah diubah fungsinya. Yang keempat ada replace atau mengganti benda-benda satu kali pakai yang berpotensi menjadi sampah dengan benda yang dapat dipakai berulang kali. Misalnya, mengganti kebiasaan memakai wadah sekali pakai dengan wadah yang dapat dipakai berulang kali. Demikian adalah latar belakang limbah bisa dijadikan ide bisnis. Selain membuka lapangan pekerjaan, mengasah kreativitas, kita juga bisa melakukan penanggulangan terhadap permasalahan limbah. Oh iya, yuk kita biasakan diri mengurangi produksi limbah dimulai dari hal-hal kecil di kehidupan kita. Sekian video dari saya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum, bye.